Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus besar PGRI, para pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, serta para guru dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Akhir-akhir ini kita mendengar berbagai peristiwa-peristiwa yang menimpa para guru, sekolah, dan berbagai diskriminasi yang diterima oleh para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan lingkungan pendidikan. Untuk itu, pengurus besar mensikapi hal-hal ini melalui kajian hukum, kajian kebijakan pendidikan, yang pada hari ini kita akan langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu tahu bahwa PBPGRI melalui LKBH PBPGRI melakukan sebuah langkah-langkah taktis dan strategis untuk memperjuangkan dan menjaga marwah para guru di seluruh Indonesia, memuliakan, memartabatkan, kemudian mesejahterakan, memprofesionalkan, dan tentunya melindungi para guru di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ibu Maharani untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi pada guru, nanti dilanjutkan oleh Ketua LKBH. Pada Ibu Maharani, silakan. Terima kasih Pak Sekjen. Kami dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar PGRI bermaksud ingin menyatakan sikap terhadap sejumlah kejadian atau konten-konten yang bernada ujaran kebencian yang kemudian dimaksudkan untuk menghina atau kemudian memprovokasi masyarakat terhadap profesi guru. Bahwa kami dari LKBH menilai, pertama, kita justru mendukung adanya upaya-upaya masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pendidikan yang ada di sekolah maupun di dunia pendidikan dengan cara-cara yang beretika. Dalam hal ini ketentuan untuk mengetahui informasi publik itu telah diatur secara jelas, secara rigid dalam ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bagaimana mekanisme dan prosedur seseorang ingin memperoleh informasi dari suatu lembaga publik. Dalam hal ini misalnya sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Ada prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan tanpa melakukan upaya-upaya tersembunyi atau bahkan untuk menjelek-jelekan atau menghina seseorang yang kemudian akan membahayakan martabat maupun nama baik seseorang atau lembaga pendidikan lainnya. Hal itu kami sikapi karena adanya sejumlah konten kreator atau akun media sosial yang selama ini berupaya seolah-olah menjadi investigator atau menjadi orang yang selama ini peduli terhadap dunia pendidikan dengan melakukan perekaman atau secara diam-diam dan melakukan wawancara secara diam-diam yang bertujuan untuk menghina dunia pendidikan atau menghina profesi guru. Untuk itu kami ingin menghimbau LKBH PGRI telah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah hukum. Di antaranya kami telah merancang suatu laporan maupun tindakan upaya hukum lainnya dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami juga menemukan satu akun media sosial yang merupakan suatu konten yang dianggap sebagai sebuah hiburan, tetapi isinya justru bermakna ujaran kebencian terhadap profesi guru yang dilakukan di wilayah Kalimantan Barat. Atas tindakan konten kreator tersebut, LKBH Kalimantan Barat telah melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujaran kebencian melalui media sosial telah diatur secara jelas dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, dan hal itu juga telah diatur sanksi pidananya. Dan oleh karenanya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PGRI sebagai organisasi profesi guru, organisasi yang menaungi guru-guru seluruh Indonesia, menyatakan sikapnya untuk melakukan langkah-langkah upaya hukum lebih lanjut terhadap tindakan-tindakan yang bernuansa ujaran kebencian terhadap kelompok dan berupaya untuk melakukan provokasi terhadap sejumlah masyarakat untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap guru sebagai profesi yang paling mulia di negara ini. Kami lanjutkan kepada Ketua LKBH. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten, Cabang dan Ranting, sekaligus juga para pengurus LKBH Provinsi dan Kabupaten Kota. Perkembangan berbagai konten kreator yang melakukan kreasi-kreasinya di media sosial ya sudah tadi ditanggapi oleh Ibu Ketua Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Kami juga hadir di sini. Di samping saya ini senior kita luar biasa, Ibu Supriyadi, yang selalu mensupport kami di LKBH dengan bahasa orang LKBH harus anti cuaca. Seperti apapun cuacanya, konsultasi pembelaan hukum harus terus dilaksanakan. Lalu ada Ketua Departemen Informasi Komunikasi Pak Agus Rahman, lalu ada Pak Burhanuddin, Ketua Departemen Kesejahteraan, dan yang paling utama kita tadi sebagai pengantar Pak Sekretaris Jenderal PBPGRI yang selalu mensupport kami dan kita semua. Ada Pak Wijaya sebagai Wasekjen. Perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan bergesernya nilai-nilai kehidupan kita yang dulu kita cenderung klasikal dan lain sebagainya, sekarang kita bergeser pada era digital. Di era digital lah kita banyak menemukan hal-hal yang 20 tahun yang lalu tidak kita terpikirkan, tapi hari ini memang terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Maharani. Untuk itu hari ini juga kami baru pulang dari Komisi 10 DPR RI dan telah menyampaikan aspirasi guru dan aspirasi PGRI seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah hasil dari RDPU kita bersama Komisi 10, seluruh fraksi yang ada di Komisi 10 dan anggota Dewan anggota Komisi 10 menyatakan mereka dukungan dan persetujuan terhadap lahirnya Undang-Undang Perlindungan Guru. Hal ini positif bagi kita, hal ini positif bagi para guru, hal ini positif bagi PGRI untuk terus berjuang. Karena hadirnya undang-undang tidak selesai pada tahapan RDPU di Komisi 10. Kita masih jauh jalan kita. Roma katakan masih jauh, Belanda masih jauh, dan di saat jauhnya jalan ini tentu ada kerikil-kerikil yang mungkin tajam, mungkin tumpul yang menghadapi kita. Tetapi saya yakin doa dan dukungan dari seluruh guru di Republik Indonesia, serta kami ucapkan terima kasih atas dukungan Komisi 10 terhadap Undang-Undang Perlindungan Guru ini,
dan kami yakin suatu saat guru akan terlindungi, guru akan merasa nyaman, guru tidak akan seperti hari ini dalam sisi perlindungannya. Untuk itu sekali lagi kepada Bapak dan Ibu Dewan Komisi 10 kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga niat, dukungan, persetujuan Bapak Ibu yang terhormat dari Komisi 10 tidak sampai pada hari ini saja, tetapi terus berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya. Dan saya percaya, kami yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu Dewan terhormat hatinya bersama kami, hatinya bersama guru Republik Indonesia tercinta. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Sekjen. Terima kasih Ibu Maharani sebagai Ketua Departemen Advokasi dan Perlindungan Guru, Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi. Kemudian Ketua LKBH merangkap Ketua Pengurus Besar PBPGRI dan jajaran pengurus LKBH yang hadir, kemudian pengurus PB yang hadir, Wasekjen dan Ketua Departemen. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi doakan kami semua sehingga perjuangan kami tidak pernah berhenti untuk terus memperjuangkan guru yang mulia, guru yang bermartabat, guru yang profesional, guru yang sejahtera, dan guru yang terlindungi. Sekali lagi, ayo kita semangat mendidik, mengajar dengan penuh kasih sayang, penuh hati, sehingga anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik yang betul-betul terwujud generasi emas di tahun 2045. Terima kasih dan sampai jumpa pada informasi-informasi penting dan strategis dari pengurus besar, sehingga kita terus bekerja, terus bergerak melayani para guru di seluruh Indonesia dan tentunya mengawal kebijakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, siapa kita? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.